Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jumat Berkah ingin menjelaskan mengenai kebersihan sampah yang ada di Pasar Pahing. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Naila Putri Novanti dengan nomor NPM akhir 110. Perkenalkan, nama saya Ica Elvindalita Sumarsono dengan NPM terakhir 151. Perkenalkan, saya Tania Fiza Maratus dengan NPM terakhir 129. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurma Lustina dengan NPM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humairo dengan NPM akhir 108. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu design thinking? Yang pasti design thinking itu adalah sebuah metode penelitian kreatif yang berfokus pada manusia atau biasa disebut dengan human centered. Nah, yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks atau mengetahui kebutuhan dari user atau pengguna dan yang dapat menghasilkan sebuah produk solusi yang inovatif. Baik, selanjutnya adalah 5 tahapan dan aplikasi dalam design thinking. Yang pertama ada empathize, yaitu observasi dan wawancara pengguna secara mendalam. Yang kedua ada define atau merumuskan problem statement pengguna. Yang ketiga ada ideate atau brainstorming ide solusi sebanyak-banyaknya. Yang keempat ada prototype, jadi kita membuat prototype yang lebih efisien dan juga murah. Yang kelima ada tes atau uji coba dengan pengguna nyata. Ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kita. Ini tuh tentang aktivitas di pasar tradisional Pahing, di mana para penjual tuh masih sering kurang menjaga kebersihan sekitar karena kegiatannya itu dari dasarnya tuh sudah susah dan banyak hal becek seperti penjual sayur yang enggan membuang sayur dan malah menyampahi area sekitar ya. Nah, di sini itu juga begitu karena proses pembersihannya tuh masih kurang. Itu tuh ada prosesnya, cuman karena mungkin dalam harga yang tidak terlalu mahal, jadi hasil dari menjaga pembersihannya itu masih kurang. Nah, di sini tuh kita ingin mencari solusi dari masalah yang ada ketidakhigienisan yang ada di Pasar Pahing. Misalnya yang becek, lalu sampah yang bertebaran dan juga sampah yang tidak difilter dengan baik. Saat ini pedagang pasar tradisional mengalami kendala pada sistem pembuangan sampah yang tidak praktis dan kurang higienis. Karena posisi tempat sampah yang jauh dan sistem yang masih manual, seringkali sampah berserakan dan cairan menetes di lantai sehingga mengotori area kerja. Selain itu, tidak adanya integrasi antar meja kerja dan tempat sampah membuat proses pembuangan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, kami berhipotesis bahwa dengan merancang meja kerja yang terintegrasi dengan sistem pembuangan sampah yang lebih praktis dan tidak memerlukan sentuhan langsung, maka proses pembuangan sampah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kebersihan area kerja pedagang. Di sini saya mau menjelaskan tentang event dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu menurut pedagang dan dari pengunjung bahwasannya tempat sampah di daerah Pasar Pahing terbilang sangat minim karena kurangnya perhatian pada kebersihan dari pasar tersebut, dan juga ada iuran dari penjual ke petugas pasar, tetapi mungkin karena iurannya terbilang kecil jadinya kinerja dari petugas kebersihan itu pun juga terbilang minim karena jarang dilakukan pembersihan di daerah pasar. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, apakah ada program rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar? Program rutinnya enggak, soalnya sudah ada tugasnya tiap hari. Enggak ada. Terus selanjutnya yaitu bagaimana sistem pengangkutan sampah yang diterapkan di pasar ini setiap harinya? Ya ada tugasnya yang ngambil, makanya sudah ada. Terus kan kita bayar iuran sudah itu sudah termasuk. Oh, sudah termasuk. Selanjutnya apakah tersedia fasilitas tempat sampah yang memadai di sekitar area berjualan? Kurang. Ada tapi minim.
untuk pasar seluas ini loh. Oh ya. Terus apakah ada iuran khusus yang ditarik untuk biaya kebersihan, dan apakah ibu merasa fasilitasnya itu didapat sudah sesuai dengan iuran yang ibu berikan? Iya sih, sesuai, soalnya ya nggak terlalu besar tapi juga masih kurang gitu. Mending besar tapi bersih pasarnya, ya nggak apa-apa juga. Terus yang terakhir ini Bu, bagaimana cara ibu mengelola sampah yang dihasilkan tiap hari dari berjualan? Kalau aku plastik jarang, nggak bisa diurai toh. Plastik itu kan nggak bisa diurai kayak organik ya, anorganik. Ya agak susah sih, ya kita pasrahin aja petugasnya. Oh gitu ya. Oke Bu, makasih ya Bu atas waktunya. Makasih banyak. Mulai aja ya Bu ya. Menurut Ibu, pesannya pasar yang masih ada sampah berserakan itu gimana ya Bu? Ya kurang etis sih, maksudnya kurang elok, kurang inilah ya, kotor kan jadinya. Iya. Menurut Ibu itu fasilitas tempat sampahnya itu kurang atau enggak Bu? Kurang kalau saya bilang. Iya. Menurut Ibu area mana yang mungkin perlu lebih ada fasilitas lebih di tempat sampah seperti itu? Fasilitas tempat sampah menurut saya di area-area kayak gini, di pinggir-pinggir parkiran gini. Saran Ibu nih dari Ibu untuk pasar yang berserakan gini gimana Bu? Harus dibersihkan. Iya, soalnya itu ada Ya, beberapa kebersihannya harus di ini juga, ditambah, ditingkatkan. Soalnya dari beberapa pedagang itu menyampaikan bahwa ada petugasnya pagi sampai siang itu ada yang membersihkan, tapi tetap saja kotor gitu. Berarti kurang maksimal ya untuk kebersihannya, tukangnya. Jadi harus dimaksimalkan lagi. Ya, kurang nyaman gitu ya kalau dilihat ya. Pas jalan gitu kan lihat kotor gitu kan. Ampun Bu. Sudah. Dengan saya jangan di situ deh. Kalau kelewat bisa nyemplung, sumpah. Agak bukan layar